Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, teman-teman memori dimanapun berada. Sekarang kita berada di Cerita Memori episode 5 dan kali ini kita memiliki tamu yang spesial. Nah, halo Nadine, apa Halo Kak kabar? Yudi, Alhamdulillah Gimana? baik. Nah, Nadine, ini kan sekarang lagi musimnya belajar dari rumah ya, karena ada Hmm. corona. Jadi Hmm. gimana belajar dari rumahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah, buat Lancar. buat teman-teman memori ataupun yang nonton video ini yang belum tahu siapa Nadine, nah Kak Yudi punya video tentang Nadine eh, tentang seorang pelajar ya asal Sangatta ya dulunya ya. Nah, Dulunya sekarang sangat. kita lihat videonya berikut ini. Gingseng Korea ya. Nah, itu dia tadi cuplikan dari videonya Nadine. Jadi teman-teman memori, Nadine ini salah satu international grandmaster memory. Nadine sekarang sekolah di mana Nadine? Sekolah di SMA 2 Kota Tangerang Selatan. Wah, Di SMA Bundar. 2. Kata kamu Axel ya katanya ya? Iya, aku Axel. Axel berarti harusnya lulus tahun depan. Tahun depan. Sekarang udah kelas 11. Wah, kelas 11. Nah, jadi bakal cepat ini bentar lagi lulus. Nanti habis lulus mau masuk mana Nadine rencananya? Rencananya insya Allah pengen SBM ITB. Oh, Cuman, iya, SBM cuman bisnis dong. SBM iya pengen banget kayak Yudi. Cuman mamah bilangnya sebelum mau masuk jurusan bisnis itu harusnya punya kayak apa sih harus tahu masuk jurusan yang kamu tekunin banget untuk apa yang mau kamu bisniskan gitu mama. Oh, jadi kalau SBM ITB jadi itu jurusan yang di kampusnya Kak Yudi dulu itu tahun 2004 pertama kali dibuka. Nah, jadi SBM ITB itu kalau dulu, kalau nggak salah ya, sekarang sih mungkin tetap sama, itu kuliahnya cuma 3 tahun, Nadine. Iya Nah, makanya. terus kemudian nanti kamu dibikin grup di dalam dalam satu angkatan itu, entah dibikin 4 grup ya, atau tergantung jumlah muridnya, terus kalian suruh bikin bisnis plan. Nanti Iya bisnis itu. plan-nya ini nanti dijalankan, dapat pendanaan dan segala macam. Nah, salah satunya juga kan ada juga tuh yang SBM ITB Kak Eri kan Iya iya. SBM. Kalau kamu, bukannya kamu dulu pengen jadi dokter, Nadine? Iya awalnya kelas SMP kelas 8 pengen jadi dokter. Nah, Cuman makin ke sini lebih tertarik ke bisnis. Soalnya oh aku gitu. udah masuk SMA udah ngerasa kayak aduh kayaknya nggak cocok deh masuk biologi gitu. Oh gitu. Jadi apa yang bikin Nadine sebenarnya tertarik pengen kuliah di bisnis gitulah, sekolah bisnis manajemen? Jadi kan kemarin aku tuh mau masuk dokter tuh masih bimbang kayak di Hmm. ya kan. Terus ternyata aku juga kayak tipe yang takut benda tajam. Oh Jadi aku gitu. lihat kayak orang ketusuk benda tajam tuh aku langsung ngilu sendiri. Jadi aku nggak bisa ngeliat itu walaupun itu lewat film itu aku nggak bisa Hmm. lihat langsung meram Oke. gitu. Terus Nah, aku mikir juga kan kalau aku kayak gini gimana mau jadi dokter gitu. hmm. Terus aku udah berapa kali ikut talent mapping kan. Hmm. Hasilnya ternyata aku lebih tinggi analitik. Jadi aku tipe yang kayak suka gimana ya? Hitung-hitungan bukan. Jadi kayak kalau misalnya ada barang, biasanya Oh. itu aku udah langsung perhitungkan nih barang harganya pasti berapa kayak gini. Aku suka kayak gitu. Terutama ya, aku tuh Oh. gitu suka nentuin harga, ada Hmm. terus suka memperbandingkan harga kualitas. Aku tuh yang kayak gitu. Terus Oh. dilihat berkali-kali hasilnya emang kayaknya aku cocok jurusannya itu SBM ITB. Maksudnya bisnis maksudnya. Terus Iya, iya, waktu itu iya, iya. ditawarin sama Kak Afni,
Gimana Din, mau lebih baik masuk SBM ITB aja. Kalau misalnya mau masuk SBM ITB, itu relasinya bakal banyak. Kalau mau bikin bisnis kayak fashion atau skincare, bisa cari relasinya gitu. Iya. Tapi SBM ITB itu nggak ada beasiswanya loh tuh Nadine. Oh nggak tahu ya Iya, Kak Yude sekarang ya. betul. SBM ITB itu paling mahal kayak di antara semua jurusan ITB. Tapi gini sih sebenarnya kalau bisnis itu kan yang pertama networking ya, kedua kemudian pertama mentality, kedua networking. Jadi sebenarnya nanti Nadine masuk kalau nanti tujuannya mau jadi pengusaha sebenarnya apapun itu jurusannya itu bisa membuka peluang sebenarnya. Tergantung di mana jaringannya nanti. Nah, itu tadi soal kuliah dan Nadine ini akselerasi. Berarti kalau kamu akselerasi nggak sempat pacaran dong, Din? Nah, nggak sempat. Aku udah nggak tertarik gitu lagi. Wah, Aku deh nggak jadi tertarik. teman-teman Mori. Jadi ini pas SMA Nadine udah nggak tertarik pacaran ya. Oh, bagus itu ya. Jangan ini ya. Jangan niru teman kita yang satu lagi ya. Itu hobinya pacaran itu. Nah, itu siapa ya? Tapi akhirnya putus. Sekarang kuliah nggak pacaran. Yang di episode sebelumnya. Jadi Nadine ini adalah murid yang cukup lama juga. Dulu pertama kali gabung tahun 2004. Nadine itu 2004. Dia datang belajar. Ya 2004 ya? 2014 Kak Yudi. 2014. 2004 aku lahir. Sorry, 2014. Ya, sorry, 2014. Nadine itu gabung memori. Dia itu datang kucuk-kucuk ke rumah Kak Yudi di Sangatta waktu itu. Makanya terus di Sangatta sama adiknya. Adiknya itu Nadia. Udah Grandmaster juga loh adiknya Nadia. Yang tadi lagi tidur kayaknya. Nah, terus Nadia sama Nadine ini hobinya dulu berantem ya. Nah, pokoknya setiap kali ketemu berantem, cakar-cakaran ya, kayak kucing dengan kucing ya gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih foto Nadine tahun 2014. Kak Yudi ini punya foto Nadine tahun 2014 di mana dulu Nadine ini sekolahnya di Sangatta namanya ya. Ya, Sangatta. Nah, jadi kalau teman-teman yang memori yang pertama ada namanya Safa nih satu sekolah mereka ya. Nah, ini Kak Yudi besarin dulu. Oke. Nadine yang tahun nih 2014 ya. Jepang 2014 ini Nadine nih. Kamu kecil banget Din ya, beda banget ya dengan sekarang ya. Iya Kak, aku sama ini siapa Takeru Aoki aja kaget ya aku. Nadine udah gede sekarang. Iya nih. Masih kecil gitu. Kita ketemu di ini Takeru Aoki. Jadi ini Nadine dulu. Tahun 2019 kita semua ketemu lagi ini Takeru, Andy, Nadine, Kak Yudi sama Safa ketemu lagi di Bali tahun 2019. Kayak liatin foto ya, dia sudah terkejut Nadine dulu sekecil ini. Nah. Ya nih, coba lihat nih yang Filipina Juni 2014. Jaketnya aja sampai hampir selutut Nadine ini. Ini Nadine. Nadine tahun 2014, lalu kemudian ikut juga ke Hong Kong ya Nadine ya. Iya. Nih, dia di Hong Kong dia udah pakai jilbab dia. Alhamdulillah ya. Din, dulu gimana sih belajarnya belajar memori pertama kali? Susah nggak sih sebenarnya? Enggak, seru. Aku kan kayak, ya aku tuh ingat banget waktu itu masuk memori, itu awalnya diiming-iming mama karena mau lomba ke Jepang kan. Oh iya, ini ke Jepang. Banget lomba ke Jepang, pengen banget ke Jepang. Terus mama bilang mau ikut memori nggak gitu. Aku sebenarnya udah pernah denger Kak memori dari zamannya Safa tahun 2013. Itu kan aku sering lewat rumahnya Kak Yudi kan. Terus di halaman belakangnya Kak Yudi itu ada tulisan memori sport gitu. Aku masih ingat banget. Iya. Ya aku penasaran. Terus ya udah aku ikutan. Awal-awal seru banget Kak Yudi. Soalnya kan waktu itu aku masih ingat banget Kak Yudi kalau untuk buat kita ngelatih asosiasi kita, Kak Yudi suka kayak kita rebutan kayak nyebutin asosiasinya, Kak Yudi nyebutin angkanya. Itu tuh aku udah paling semangat banget kalau misalnya Kak Yudi itu mulai kayak gitu. Soalnya tuh aku nggak mau kalah dari yang lain. Kalau nggak salah aku cewek sendiri kalau salah di kelas gitu. Jadi aku nggak mau kalah, dia aku langsung, Kak Yudi apa lagi Kak Yudi? Angkanya Kak Yudi. Langsung aku sebutin gitu. Terus habis itu lama nggak lama, aku juga masuk yang ini ya. Waktu itu Kak Yudi
kayak ngelompokin yang buat persiapan buat lomba. Ya, Nah, dengan itu yang aku kelas udah mulai biasa. tertarik. Ya. Ya, aku udah mulai tertarik pengen ikut lomba. Jiwa kompetitif aku tuh makin tinggi kayak di. Jiwa Terus, kompetitif ya. Tapi waktu itu singkat Kak Yudi, kalian kalau udah habis latihan buat lomba bikin acara nonton film-filman, iya, bioskop-bioskopan ya. Itu nonton gimana sih bioskop. ceritanya waktu itu? Mereka bagi tugas. Jadi tugasnya ganti-ganti. Hari ini jaga tiket. Hari ini jadi itu tukang bersihin ini. Terus yang paling kasihan kalau kebagian hari ini jadi OB. Harus bersihin terus. Tiap, Bersih. pokoknya habis berantakin, bersihin gitu. Ya, ya, Waktu ya. itu. Oh iya, aku ingat banget itu kalau nggak salah di ruangan Kayudi yang ini ya, yang Yang di satunya, depan. Ya. yang di depan. Iya, itu kan biasanya suka dikuasain tuh sama kita berempat tuh. Yang aku, Hanif, Safa, Ahmad. Biasanya habis Ya. latihan kita langsung ke situ, ya kan? Nah, Habis itu kalau selesai latihan juga minta Kak Ila pasangin laptop dong Kak Ila, pengen nonton gitu. ya, ada film-film kan. Nah, jadi Iya. emang dulu itu tempat belajar memori itu rumahnya Kak Yudi sih sebenarnya. Jadi begitu masuk itu ada ruang tamu, ruang belajar yang gede, terus ada ruang kecil lah, cuma 2 lah. Nah, jadi mulai dari situ habis itu Kak Yudi pindah. Akhirnya Nadine ikut pindah juga. Itu kenapa bisa ikut pindahan juga, Din? Ceritanya gimana ya, Din? Ya? Waktu itu kamu pindah dari Sangatta, terus ke BSD waktu itu. Nah, BSD waktu itu kan mau lulus SMP ya? SMP ya? ya SMP, mau naik SMP. Terus awalnya nih sebenarnya nih bingung Kak. Awalnya kita tuh mau pindah ke Balikpapan, ya kan? Terus mama ngelihat kalau misalnya aku pindah ke sini, potensi aku buat ngembangin karir tuh bagus gitu kan. Kalau di Balikpapan kan gitu-gitu aja, ya kan? Pelatih juga kurang, terus ada memori juga Kak Ayu dipindah. Terus ya udah mau mutusin buat pindah ke sini sekaligus kayak nerusin SMP. Jadi akhirnya pindah deh ke sini. Jadi awalnya niat mama pindah ke sini cuma buat kayak ngembangin karir aku juga di sini sekalian. Ya, jadi sebenarnya Nadine ini disupport sekali ya oleh orang tuanya supaya bisa jadi lebih baik lagi. Ini foto Nadine di mana ya di sini? Paling itu. pojok nih. Paling pojok. Ini paling pojok. Ini tahun 2018 ya. Udah beda nih ya. Udah lebih besar. Terus kemudian tahun 2018 kita tanding ke Singapura. Terus kayak dia punya foto lagi. Ini tahun 2019. Nah, ini fotonya lebih jelas ya. Medalinya banyak banget ini. Grandmaster Memory udah dan 3. Second overall national champion Aisyah Nadine Syarika. Kamu itu nggak sih, kamu kira-kira berapa banyak kompetisi yang diikuti selama ini, selama bergabung Memori? Kayak udah banyak banget deh Kak Yudi. Aku juga udah kayak lupa. Dari Jepang, Filipina, Hong Kong, lalu Singapura. Nah, habis itu mana lagi ya Yudi kalau misalnya di luar negeri? Nah, kamu ingat nggak kompetisi terakhir kamu itu kapan, Din? Yang di Bali kemarin. Di Bali ya. Terus kalau yang internasional, ingat nggak kapan terakhir kali? Maksudnya Bali internasional juga. Yang di luar Indonesia? Yang di luar Singapura. Indonesia. Singapura. Bukannya kamu pergi juga ke ini ya? Ke Filipina. Oh iya, Filipina. Filipina. Nah, waktu itu di Filipina sempat ada cerita lucu itu. Kamu ngingat random words. Iya betul ya, yang keluar soalnya bahasanya yang lain. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, terus arbiter dari Indianya nggak terima. Nggak terima, ya ampun. Itu aku udah mau nangis itu kayak aku nahan nangis. Tapi untungnya akhirnya boleh diulang lagi. Boleh diulang. Jadi Nadine tuh kasih soal, terima. Terus dia lihat pakai bahasanya kok beda, terus diangkat tangan, terus nggak terima yang juri dari India. Tapi ya akhirnya kita lobby lah supaya Nadine bisa dapat. Soalnya kita bikin loh, khusus buat Nadine kita ganti soalnya. Nah, jadi dia dapat tesnya besok pagi. Sama juga kayak dulu cerita Safa ketiduran, akhirnya dibikin soal sendiri lagi gitu ya. Itu Nadine nggak ketiduran. Nadine, kemarin itu di Filipina justru di soal yang sulit itu kamu dapat nilai paling tinggi kan? Yang random words kan yang salah. Yang random words, iya. Alhamdulillah dapat yang paling tinggi. Dan itu adalah rekor nasional Indonesia. Nah, ibaratnya kalau
kita bisa ini masukin ke Muri ya. Kalau Muri gratis, nah itu bisa jadi rekor Muri itu. Nah, ini ada videonya nih. Coba kita lihat ya video Nadine sewaktu mendapat rekor nasional Random Words. Ini yang India yang nggak suka. Oke, nah ini ada ini gengnya Nadine nih. Ini ciwi-ciwi. Ini adiknya Nadine, Nadia. Ini Syafa. Nah, terus kemarin kamu ingat 92 kata. Itu gimana caranya, Din, bisa ingat 92 kata? Ya, yang seperti yang latihan sebelumnya. Kamu kepikirnya apa emang betul ya? Katanya kalau kita udah, jadi kan sebelumnya kan kamu kayak, waduh kayaknya bakal gagal nih kan gara-gara dapat soalnya beda. Terus kamu dapat kesempatan sekali lagi. Itu kamu kayak ngerasa saya nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Ya, nggak boleh sia-siakan. Langsung pokoknya nggak boleh sampai salah lagi, harus lebih lagi gitu. Aku langsung semangat gitu. Jadi memang itu mental ya, itu kan pergolakan mental. Nah sekarang Nadine juga ini Kak Yudi dengar kamu adalah penggemar Korea. Yes. Emang kamu band favorit kamu apa sih, Din? Seventeen. Oh kenapa Seventeen? Biasanya orang kan BTS gitu ya. Soalnya waktu itu, aku suka karena waktu itu ada lagunya mereka. Habis itu aku langsung suka banget lagu mereka yang Don't Wanna Cry, ya kan? Aku diperkenalkan sama teman aku. Terus aku lihat personalnya ini ada yang ganteng banget nih, gitu, unik. Oh gitu. Ganteng. Siapa yang paling ganteng menurut Nadine? Ada 2. Vernon sama Mingyu. Vernon tuh dia tuh blasteran gitu, Kak. Jadi aku tahu Kak Yudi. Vernon ini Kak Yudi tahu. Suka ini. Ya. Kalau kamu lihat Instagram Kak Yudi, terus ada Kak Yudi tautkan ganteng, ya. Nah, di situ ada pengakuan adiknya Nadine bahwa Kak Yudi lebih ganteng daripada Vernon. Astagfirullah. Itu pemaksaan itu Kak Yudi demi dapat internet Kak Yudi. Internet. Jadi Nadine suka band Korea Seventeen. Terus Nadine ini juga sekarang kemarin itu Kak Yudi lihat kamu tertarik dengan beauty ya, dengan segala sesuatu yang berkaitan beauty. Boleh ceritain nggak ke yang nonton video ini? Jadi awalnya aku lebih suka tertarik ke skincare ya Kak Yudi. Dunia skincare. Terus mulai saat ini juga mulai suka juga make up. Gara-gara Safa itu Kak Yudi. Ya aku suka make up gara-gara Safa, jadi tertarik. Setiap Safa punya barang baru yang lip tint tuh aku langsung tertarik pengen coba-coba itu. Gara-gara Safa itu Kak Yudi aku suka make up. Oh, iya. Kak Yudi juga suka make up. Gara-gara Safa juga. Jadi kalau skincare itu yang bagus buat cowok apa ya, Din? Kalau seumuran Kak Yudi? Itu aja. Kalau Kak Yudi kan usianya udah di atas 30 ya Kak Yudi ya. Kalau mau kelihatan awet muda, Kak Yudi harus yang ada anti radiannya Kak Yudi mungkin. Anti radian ya. Oke, nanti Kak Yudi cek deh skincare anti radian. Walaupun Kak Yudi di rumah aja sih kali ini nggak kena matahari ya. Nah, jadi Din, kalau kamu disuruh rekomendasi skincare, itu apa rekomendasi Nadine? Disuruh rekomendasi skincare, biasanya aku kan juga teman-teman aku juga suka nanyakan skincare yang bagus apa. Hal pertama yang selalu aku tanyakan ke mereka itu jenis kulit mereka apa, masalah kulit mereka apa. Baru deh aku sarankan yang kalau jenis kulit itu gimana sih pembagiannya jenis kulit itu? Kan ada yang kering, berminyak, kering, berminyak, normal, sensitif. Nah, itu. Kak Yudi ini berminyak nih. Nah, kalau berminyak ya biasanya nih kalau berminyak aku suka nawarin yang ada kandungan tea tree-nya. Soalnya kan itu mengontrol minyak di wajah.
Terus ada yang kandungan niacinamide-nya. Itu dia untuk mencerahkan kulit, tapi dia juga mengontrol sebum di wajah. Biasanya aku selalu nawarkan itu dua. Oh, ya mudah-mudahan nanti ada pihak endorse ya di sini ya, iklan di sini ya, skincare. Terus Din, kamu kan skincare, makeup juga tertarik ya? Udah Ya, mulai-mulai itu ya. Terus kemarin tuh Kak Yudi lihat juga kamu ada ikut-ikut tertarik fashion juga nggak sih? ya fashion. Aku ikut kelas modeling. Wah, kelas modeling. Itu gimana ceritanya kamu ikut kelas modeling? Siapa yang ngajakin atau siapa yang ngarahin? Karena nggak ada yang ngajakin. Aku waktu itu ngeliat iklan di Instagram, ya kan? Terus aku tuh ternyata baru tahu, ternyata ada nih kelas modeling kayak gini. Terus aku tertarik ikut. Jadi kelas modeling ini tuh nggak cuma belajar catwalk doang, Kak Yudi. Kita belajar tentang kepribadian, attitude kita diajarkan, ya kan? Terus juga ada acting, ada kelas makeup juga. Oh, Terus, iya, iya, oh ya iya. public speaking juga ada, kelas Public speaking juga ada. Wah, luar biasa. Nah, nanti kalau teman-teman yang mau tahu di mana Nadine belajar ya, tanya DM Instagramnya ya. Nah, DM Instagramnya. Nah, Din, ini kan di rumah aja. Udah sebulan ya di rumah aja kan kita ya. Dan Kak Yudi juga sebulan ini cuma sesekali aja sih ke kantor buat ngecek, tapi mayoritas di rumah aja. Apa sih tantangan terbesar Nadine selama kegiatannya ini sekolah, les, semuanya kan nggak ada lagi ngumpul-ngumpul di luar ini, semuanya di rumah aja, apa sih tantangan paling dirasakan selama di rumah aja nih, Din? Tantangan yang paling dirasakan, apa ya kayak mungkin karena kondisinya yang berbeda ya, nggak keluar-keluar. Jadi aku tuh banyak cobaan. Wah, kok banyak cobaan. Apa aja cobaannya ini? Apa aja cobaannya? Tugas banyak. Tugas, Terus justru juga kan, tugas lebih banyak ya? iya tugas lebih banyak. Terutama aku anak Axel, jadi mau nggak mau harus belajar keras buat ngejar materi juga. Terus juga ada mama, harus bantu mama cuci piring, nyuci gitu-gitu kerjaan rumah. Terus ada les juga, les tetap harus jalan online. Dan ya begitu deh. Dan tantangan besarnya harus belajar keras lagi gitu, lebih keras dibandingkan kalau misalnya ke sekolah. Karena nggak terlalu ini ya kayak dia. Kalau misalnya online kayak gini, rata-rata gurunya itu lebih kayak ngasih tugas terus. Tapi kita itu sebenarnya itu gurunya belum siap aja untuk online. ya, Karena mereka tidak mengajar betul-betul, jadi dikasih tugas aja. Dan itu udah banyak permasalahan yang terjadi. Iya. Terutama kalau negeri juga ya Kak Yudi. Soalnya kan gurunya juga pusing karena harus ngajar kelas lain itu juga banyak gitu. Jadi dia ngasih tugas, dia cuma ngasih materi dan kita harus pelajarin sendiri. Nggak dibimbing tuh kurang gitu. Itu yang jadi. Dikasih video juga nggak sih? Dikasih video pengajaran gitu atau enggak biasanya guru? Ada beberapa guru yang ngasih video pelajaran. Ada juga guru yang tiap pelajaran dia tuh cuma ngasih tugas, terus dia ngasih tahu halaman yang harus dipelajarin, terus langsung ngasih tugas gitu. Padahal belum tentu kita langsung paham dari itu. Ya, soalnya di rumah sekalian masak ibu gurunya. Iya, sekalian masak. Masak atau jualan kue gitu ya. Nanti. Jadi emang itu tantangannya sih sebenarnya, tapi harus diperbaiki sih berikutnya gimana online kelas yang sebenarnya yang tepat. Kamu kalau di rumah sering ini nggak sih berantem nggak sih sama adik ataupun sering direpetin diomelin nggak ya sih sama bunda biasanya kalau selama di rumah? Itu biasanya kenapa sih? Gara-gara kenapa sih biasanya? Biasanya gara-gara males nyuci piring, nyapu ngepel. Terus kita kayak aku sama Nadia tuh kagak mau ngalah, pengennya tuh kayak bagi rata. Pokoknya Nadia nyuci piring, aku ngepel gitu. Cuman Nadia tuh suka protes, aku juga suka protes, jadi mama marah gitu. Iya, kebayang sih Kak Yudi, kebayang. Nadine, Nadine, gitu. Nadia. Nah, Nadine, sebenarnya ini kan kamu berarti tinggal tahun depan ya, Nah, menurut kamu apa untuk SMA-nya ya? Kalau ternyata semester baru ini dimulai dengan online, itu gimana tuh perasaan kamu? Aduh, kelas 12 lagi kayak di. Iya online, tapi nggak ada UN kan? Ya nggak ada UN sih.
kalau kayak gitu. Aduh, aku juga mikir, aduh gimana nih kalau misalnya kelas 12 ternyata online juga, corona belum selesai. Ya, Aku ya, ya. kayak, mungkin aku makin makin tambah beban lagi kayak Yudi. Oh, karena tugasnya jangan-jangan malah makin banyak lagi ya. Ya, makin banyak dan begitu deh. Belajarnya harus lebih keras lagi. Betul. Nah, belajar sekeras lagi. Nah, Din, boleh nggak kasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton video ini? Nah, biasanya nonton video ini sih umuran kamu juga sih, ataupun ya Nah, masih SMP, SMA, kadang orang tua. nah, Nah, jadi boleh nggak kasih pesan buat teman-teman yang sekarang ini, eh, khususnya nih yang lagi belajar di memori nih, ya, yang lagi latihan, lagi masih mempelajari hal-hal baru di memori, atau yang ikut, kan kita mau ada kompetisi juga nih, kompetisi online ya, tapi sekarang. nah, Nah, jadi ada pesannya nggak sih dari Nadine yang udah sekian tahun nih mengikuti beberapa kompetisi, beberapa kejuaraan, dan udah paling lama kayaknya belajar, salah satu yang paling lama belajar lah di memori. ya. Pesan untuk yang ini ya, para penonton. Teman-teman yang lain ya, penonton yang lain. Apa ya? Aku juga bingung kayak ini. Nih, semangat terus ya, pesannya semangat terus. Apalagi nih ikut memori itu tuh manfaatnya kan banyak banget, kayak selama di kayak masa karantina kayak gini manfaatin dengan baik gitu sama pelajaran, karena memori itu aku ngerasa terbantu juga sih. Jadi menurut aku kalian harus manfaatin apa yang udah kalian pelajarin di memori ini dengan baik. Oke, ini akan sangat membantu kalian selama kalian karantina, kalian belajar itu sangat membantu banget. Justru pas Terus, lagi banyak waktu kosong gini, kita lebih banyak kesempatan dong ya. ya lebih banyak kesempatan juga. Terus kalian juga, oh ya, memanfaatkan waktu juga buat latihan, ya kan? Soalnya kan kemampuan itu tuh nggak bakal terbentuk kalau misalnya nggak diasah terus kan ya Kak Idi. Nah, jadi Benar. manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk latihan juga. Terus juga, oh ya, aku ngasih pesan sama buat karantina kayak gini. Kan kalau masa karantina kayak gini tuh waktu luang kita lebih banyak kan. Beberapa orang waktu luangnya lebih banyak. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menambah skill kalian gitu. Wah, luar Skill biasa. kalian bisa dari public speaking, kalian ikut kelas online apa gitu. Oh iya Aku kan benar, kayak gini. sekarang kan jadi bisa ikut banyak kelas online ya. Iya, gue ikut kelas online Nggak kayak perlu gitu. pergi kemana, nggak perlu pergi mana, Kayak tinggal gitu. ikut online. Atau mungkin kayak ngembangin bahasa Inggris kalian, atau pengen belajar bahasa baru, itu kan sekarang udah bisa ya kayak dia online Betul, kan. betul, Itu udah betul. gampang banget. Memori juga punya kok bahasa ya, apalagi Nah, IELTS sama esai ya. Nah, tuh di ikut episode juga tuh. sebelumnya itu kita udah kerjasama dengan orang-orang yang dapat beasiswa ke luar negeri. Terus ya udah dah, begitu kayaknya ya, begitu deh. Jadi kalau kamu nih sekarang gara-gara corona ini nggak ada konser band Korea, gimana perasaannya Nadine? Sedih. Cuman nggak apa-apa, aku masih bisa streaming kok kayak di. Iya, kamu streaming ambil lightstick gitu-gitu aja sendiri gitu Ya ya. gitu gini sendiri. Apalagi kalau kita kayak kemarin habis main X, ada yang pertama kan udah ada juaranya Zara loh, dari BSD juga. Itu closing ceremony-nya kita bisa datangin BTS, kita bisa closing ceremony-nya bisa datangin Maroon 5 ya. Pakai Online Zoom ya semua. kayak di. Iya, online semua tapi. Oke sih, Nadine. Mungkin cukup ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini banyak nih teman-teman yang terinspirasi ya. Nadine dulu dari kecil berlatih ya, nggak apa ya, cukup keras lah ya, lama. Kalau setiap kali latihan itu berjam-jam kayaknya. Dulu Nadine tuh sempat ngambek loh teman-teman. Dia tuh pernah ngambek 1 bulan di kamarnya, nggak tahu tuh ngambek dari mana ya, dari Filipina kayaknya. Kamu tuh pernah ngambek pokoknya. Nah, kamu ngambek gak tahu kamu berantem kenapa, pokoknya kamu masih di Sangatta, kamu tuh ngambek sebulan, gak mau belajar memori. Terus Kak Yudi disuruh datang, gak tahu kalau kamu masih ingat atau enggak, pokoknya kamu pernah ngambek 1 bulan pas tahun 2014. Kak Yudi ingat masih kecil-kecil lah, ngambek-ngambek anak kecil lah. Berantem terus nih sama adiknya kan. Terus akhirnya berhasil ngelewatin dan sekarang udah masuk SMA. SMA 2 tuh SMA bagus juga di Tangsel, Axel pula ya. Belajar jadi hemat waktu ya. Terus kita doain ya teman-teman di sini nanti bisa sampai cita-citanya ya, jurusan yang diinginkan, dan paling gampang dan kita doakan segera nih corona usai ya. Supaya
Kamu kalau pertama kali ini, belum tutup, kalau pertama kali corona selesai, udah boleh keluar lagi, kamu mau ngapain? Aku pengen jalan. Kemana? Aku pengen jalan keluar. Aku pengen nonton bioskop Kak Yudi. Oh, Aku udah nonton pengen bioskop. nonton bioskop. Betul, nonton bioskop ya. Sekarang bioskop ditutup semua ya. Heeh. Nah, kalau Kak Yudi, kalau udah corona udah selesai sih, Kak Yudi mau ngajar lagi ya. Soalnya udah lama banget nggak ketemu ngajar ya. Kak Yudi tuh Iya, ngajar begini aja terus ya, online begini aja ya. online. Kalau anaknya nggak mau ya tidur aja gitu ya. Oke, ya udah Radin, thank you banget atas waktunya dan semoga tercapai semua cita-cita. Salam buat mama sama buat adik dan Iya. semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.